Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahani Adnani dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir pemrograman PLSQL tentang sistem informasi toko tanaman hias. Pertama-tama latar belakang dibuatnya proyek ini. Jadi ekspor tanaman hias Indonesia itu naik sekitar 69,7% di tahun 2021. Dan industri domestik tumbuh sekitar 10% per tahun, sehingga diperlukan sistem terintegrasi untuk manajemen operasionalnya. Yang jadi permasalahannya adalah pencatatan manual itu membuat stok yang tidak akurat, laporan terlambat, dan tidak ada sistem CRM terintegrasi atau Customer Relationship Management, sehingga kesulitan tracking transaksi. Kemudian solusi yang dikembangkan dibuatlah platform terpadu berbasis web dengan Laravel dan PostgreSQL untuk manajemen transaksi, inventory real-time, CRM, dan loyalitas pelanggan, serta konten edukatif perawatan tanaman. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengoptimasi operasional, yaitu mengotomasi pencatatan transaksi, stok, dan pembelian untuk efisiensi yang maksimal. Yang kedua, manajemen pelanggan, diimplementasikan CRM dan program loyalitas berbasis poin untuk retensi pelanggan. Kemudian analitik real time, dibuat dashboard untuk insight bisnis dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan terakhir, konten edukatif, menyediakan care guide dan sistem review tanaman untuk edukasi pelanggan. Arsitektur sistem yang dibangun dengan backend Laravel versi 11, PostgreSQL 15, Eloquent WM, Eloquent ORM, dan RESTful API. Adapun front-end-nya menggunakan Livewire versi 3, Alpine.js, Tailwind CSS, dan Chart.js. Dan terakhir, admin panelnya menggunakan Filament Admin, yaitu modern admin interface yang digunakan bersama Laravel. Kemudian berikut adalah struktur database-nya yang terdiri dari 10 tabel terintegrasi dengan Eloquent Relationship. Yang pertama, tabel kategoris yang menyimpan master kategori tanaman. Kedua, ada plants, yaitu data tanaman. Yang ketiga, customer, data pelanggan dan membership-nya. Yang keempat, suppliers, data pemasok. Yang kelima, care tips, yaitu tips perawatan. Yang keenam, transaction, data penjualan. Yang ketujuh, transaction details, yaitu detail penjualan. Yang kedelapan, purchase, data pembelian ke supplier. Yang kesembilan, purchase details, data pembelian. Dan yang kesepuluh, review pelanggan. Reviews. Fitur sistemnya yang pertama ada user management. Jadi ada cara edit user, roles, permission system. Yang kedua ada inventory, yaitu manajemen stok real time, supplier, dan purchase order. Yang ketiga transaction, terdapat point of sale, riwayat transaksi, dan invoice. Yang keempat CRM dan loyalty, manajemen pelanggan, program point, dan membership. Yang kelima dashboard, terdapat analytics, sales report, dan inventory report. Yang keenam ada care guide, yaitu tips perawatan, review system, dan rating tanaman. Status pengembangannya saat ini sudah 100% komplit atau selesai. Semua fitur sudah terimplementasi dari total 26 task yang selesai. 26 task selesai dan eh, tidak ada yang sedang dalam pengetesan. Dan berikut adalah fitur yang sudah diimplementasikan. Pertama, user management, yaitu cara UD user operasi. Yang kedua, ada roles dan permission system, ada authentication dan authorization.
Kemudian untuk plan shop management ada kategori CRUD, plan CRUD dengan image upload, customer management, transaction, dan invoice system. Dan ketiga ada invoice dan purchase, yaitu suppliers management system, purchase order dengan auto stock update, dan real-time inventory tracking. Selanjutnya ada content management, yaitu creative module yang terintegrasi, customer review dan data system, dan image gallery untuk produk. Selanjutnya ada analytics dan report, yaitu dashboard statistik dengan ChatGS, status report dengan data dash filter. Yang ketiga inventory report dan export. Dan terakhir public landing page, yaitu produk katalog dengan search dan filter, produk detail page, dan customer review display. Dan ini timeline pengembangan yang telah dilakukan dimulai dari analisa dan perancangan di bulan November minggu 1 sampai 3, kemudian database dan backend di minggu 4 dan ke-6, 4 sampai 6, kemudian front end admin panel minggu ke-7 sampai 10, kemudian bisnis logic di minggu 11 sampai 12, dan selanjutnya di Januari terdapat pengembangan advanced fitur di minggu 13 sampai 14, dan terakhir ada testing dan deployment di minggu 15-16. Pencapaian teknisnya adalah system authentication dan authorization production ready, kemudian CRUD operation semua modul terimplementasi, database relationship teruji dengan conference procedures, dan admin panel dan landing page fully responsive. Tantangan dan solusi yang didapat saat pengembangan ini, yang pertama database design complexity, jadi solusinya adalah menerapkan normalisasi database yang tepat dengan menggunakan eloquent relationship untuk menjaga integritas data. Yang kedua ada stock management real time, jadi untuk membuat stoknya real time, solusinya adalah implementasi database trigger dan event listeners untuk auto update stok saat transaksi. Dan yang terakhir user permission management. Ini solusinya menggunakan Laravel policies dan gets untuk granular access control. Dan kesimpulannya adalah sistem telah berhasil diimplementasikan 100% dengan arsitektur yang solid menggunakan Laravel 11 dan PostgreSQL 15. Semua task telah selesai dikerjakan dari back-end, front-end testing, dan deployment ini masih di lokal. Kemudian sistem ini berhasil mengotomasi operasional toko tanaman hias dan meningkatkan efisiensi manajemen serta customer relationship. Aplikasi siap untuk production deployment dan telah melalui comprehensive testing, dan project selesai tepat waktu sesuai timeline 16 minggu yang telah direncanakan. Selanjutnya saya akan mendemokan project yang telah dibuat. Jadi ini adalah halaman beranda untuk sistem informasinya. Sini ada halaman yang bisa diakses oleh customer tanpa perlu login. Bagian kategori tanaman, bagian katalog. Kemudian di sini ada katalog yang lebih detail dengan filter berupa nama tanaman, kategorinya, kategori tanamannya, dan tingkat perawatannya. Ada yang mudah, sedang, sulit. Contohnya di sini saya akan mencari kat, eh, tanaman dengan kategori kaktus. Kemudian saya terapkan filter. Dia akan muncul tanaman apa saja dengan kategori kaktus. Lanjut di sini ada tentang tokonya. Lalu kemudian ada kontak. Ini halaman untuk kontak tokonya. Dan selanjutnya saya akan masuk ke halaman admin. Di sini sudah muncul halaman loginnya. Saya akan login sebagai super admin.
Dan ini adalah halaman dashboard untuk adminnya. Jadi di sini ada total penjualan hari ini, total pesanan hari ini, total pelanggan, dan stok yang sudah menipis jika tanamannya stoknya kurang dari 10. Kemudian di sini ada grafik pendapatan untuk 7 hari terakhir dan eh, di sini ada chart distribusi status membernya, ada yang member gold, silver, regular, dan platinum. Kemudian di sini ada daftar top 5 tanaman terlarisnya dengan total terjual, total pendapatan, stoknya, dan harganya. Lalu di sini ada peringatan untuk stok yang menipis. Kemudian ada transaksi terbaru, dan itu dia halaman admin untuk halaman dashboard untuk admin. Kemudian di sini ada menu plans of management, dan ada kategoris, plans, customer, transaction, review, dan care tips. Pertama, kategoris itu sudah dijelaskan pada presentasi di progress 40%. Itu merupakan cara udah kategori tanaman. Kemudian plans juga sudah dijelaskan untuk menginputkan semua jenis, semua produk tanamannya. Ini di sini semua jenis tanamannya. Di sini kita ada yang baru di sini, yaitu image gallery. Jadi selain mengisi data data tanamannya berupa basic information, kategori, memilih kategori, nama tanaman, nama latinnya, harga dan stoknya berapa. Kalau di sini ada perawatannya, tips perawatannya ada medium, kemudian statusnya apa, dan ukuran tanamannya. Lalu di sini ada pencahayaannya dan penyiramannya. Dan di sini deskripsi tanamannya lebih lengkap. Selain itu, di sini ada gambar tanamannya yang merupakan gambar utama, dan di sini ada gambar galeri tanaman. Jadi bisa ada gambar-gambar lain untuk tanaman ini. Kemudian di sini di menu sini ada menu customer, sama seperti kemarin. Jadi ada customer, kemudian juga kita tambahkan baru. Terdapat selain ada informasi customer juga ada informasi membershipnya. Selain itu, di sini juga ada transaksi, yaitu data penjualan tanamannya, data penjualan tanamannya. Lalu juga ada di sini yang baru ada review. Jadi di sini kita bisa melihat semua review dari customer, dan kita bisa melakukan apakah kita bisa menyetujui review itu atau tidak. Jadi kita bisa melihat apakah customer ini benar-benar telah membeli tanamannya atau belum. Lalu kita bisa approve di sini. Selanjutnya ada care tips yang berisi semacam blog se- untuk berbagai macam tanaman ya. Jadi semacam blog untuk tips perawatan tanaman.
Di sini ada inventory dan purchase yang kemarin juga sudah jelaskan yang berisi data supplier toko tanaman ini, kemudian dan data pembelian pembelian tanaman. Di sini ada juga manajemen user dari data user, misalnya admin dan super admin. Kemudian roles-nya, manajemen roles dan manajemen permission. Terakhir di sini tambahan ada menu yang merupakan eh, tambahan aja untuk mengkustomisasi urutan menu dan jenis menu yang digunakan di admin panel saat ini. Misalnya saya bisa menjadikan menu ini berada di samping atau kembali ke atas seperti sebelumnya. Ini menggunakan library yang ada di Laravel Filament. Itu saja untuk demonstrasi sistem informasi toko tanaman hias ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada ketidakjelasan atau ada yang kurang. Dengan ini saya akhiri presentasi kali ini dan saya ucapkan terima kasih.